Umar bin Khattab adalah ketua Basnas, ketua Baitul Mal. Ketika anaknya menghidupkan lampu malam-malam, lalu ditanya sama Sayyidina Umar, "Wahai Abdullah," namanya Abdullah, "ini kamu ngidupin lampu untuk apa? Apakah urusan negara? Apakah urusan pribadi?" "Urusan pribadi ayah, matikan. Bukan hakmu. Kalau kamu memakai lampu ini karena ini adalah punya negara, kau matikan. Hanya lampu lilin, lampu saja, matikan." Begitu takutnya Umar mengajarkan kepada anaknya. Begitu juga ada seorang zaman ulama, ada seorang perempuan di dalam rumah, dia setiap malam menenun kain. Kapan dia menenun? Ketika ada kendaraan tentara yang lewat, ada lampu yang menyinari, cepat-cepat dia ambil kain, ditenun, dijahit. Ketika sudah berlalu tentara itu, askar itu, berhenti dia karena tidak ada lampu. Lalu kemudian ketika keliling, karena keliling setiap hari, ketika ada lampu bersinar ke rumahnya, dia datang di terasnya, dijahit lagi. Terus sampai suatu ketika 1 tahun, selesailah baju itu menjadi baju jubah. Lalu kemudian perempuan ini datang ke Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini adalah Imam Hambali. "Ya Syekh, ya Imam." Imam itu kiai dulu. "Kiai, Imam Hambali, saya ini menenun kain. Tapi saya ketika menenun, saya memakai lampunya tentara ketika lewat." Bayangkan dari takutnya ini. "Saya tanya, ya Imam, apakah kain saya ini halal untuk dijual? Atau hanya halal untuk dipakai? Atau bagaimana hukumnya?" Kaget Imam bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Kalau rasio kita kan orang itu lewat saja. Halal lah bagi kita kan. Itu kalau kita mengentengkan. Kalau sekarang bukan lampu tentara, 100 watt dipakai sama mesin-mesin gensetnya. Kalau sudah dapat operasional. Artinya apa? Lalu ditanya sama Ahmad bin Hambal, "Ya perempuan, kamu siapa?" "Saya adiknya Bisri Al-Hafi." Masya Allah. Ternyata dia adik gurunya. Gurunya namanya Bisri Al-Hafi, punya adik perempuan. Begitu takutnya diajarkan oleh abangnya yang ulama besar, guru dari segala guru dari segala imam. Makanya pantas dari kemarin aku lihat rumahmu itu bercahaya padahal tidak ada lampu. Ada cahaya nur. Luar biasa. Itu orang dahulu. Sebenarnya kalau dipikir ilmu mereka dengan ilmu kita sama. Seorang perempuan ini tak punya ilmu, tak pintar seperti Nuruddin misalkan. Tidak pintar seperti bapak-bapak di sini. Dia hanya orang biasa. Tapi dia bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena ilmunya menjadi barokah kepada dia. Punya ilmu, menjadikan ilmunya dia takut kepada Allah. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Kalau hari ini ada orang yang mendapatkan ilmu setiap hari, dia mendapat kajian, tapi tidak merubah dia menjadi takut kepada Allah, berarti ada yang konslet di dalamnya. Saya tak bilang siapa di sini. Ini hanya perumpamaan saja. Artinya begitu takutnya dia, sehingga dia hati-hati. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah.